Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih menguat setelah dibuka pagi tadi. Apa saja yang mempengaruhi penguatan bursa sampai saat ini? Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, bagaimana perdagangan saham pada siang ini? Saya lihat di belakang Anda masih bertahan positif. Apakah penguatan ini masih bisa berlanjut pada sesi kedua atau seperti apa, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, betul sekali pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang sesi pertama perdagangan hari ini masih berada di teritori positif dan ditutup menguat 0,56%. Posisinya di level 7.093. Namun Leo, kalau kita melihat pergerakan IHSG sepanjang perdagangan sesi 1, tadi sempat menyentuh level tertingginya di level 7.104. Dan selama ini untuk trading value sudah mencapai 6 triliun rupiah. Kemudian Leo, kalau kita melihat secara sektoral, memang ada beberapa sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Yang pertama yang penguatannya sangat signifikan adalah sektor properti yang menguat 1,91%. Kemudian ada sektor kesehatan yang naik 0,88% dan juga industri dasar yang menguat 0,57%. Untuk pergerakan sektor properti, ini sejalan dengan data indeks harga properti yang naik sebesar 4,9% secara tahunannya, dan ini juga diikuti dengan kenaikan permintaan sebesar 16,4% secara tahunan. Kemudian Leo, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan, sebetulnya masih sejalan dengan pergerakan bursa regional yang pada siang hari ini didominasi penguatan. Yang pertama kita pantau bersama ada Nikkei, menguat 1,11%, Hang Seng juga ikut menguat 0,52%, namun pada siang hari ini Straits Times Singapura berbalik melemah, posisinya melemah 0,11%. Untuk pergerakan bursa regional, ini dipengaruhi dua sentimen. Yang pertama, kita baru saja mendapatkan kabar kalau Prime Minister atau Perdana Menteri dari Malaysia ini akan dilantik nanti sore dan yang terpilih adalah Anwar Ibrahim. Kemudian sentimen kedua yang mempengaruhi pergerakan bursa secara regional ini adalah Reserve Bank of New Zealand yang mempertimbangkan adanya kenaikan suku bunga acuan nanti di bulan Desember ada di kisaran 75 hingga 100 basis poin atau ini lebih agresif dibandingkan pada bulan November. Selain itu sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan dan pergerakan bursa secara regional sebetulnya ini masih melihat dan juga masih meninjau bagaimana hasil risalah The Fed yang tadi malam sudah disampaikan secara langsung oleh para pejabatnya, yang mana di dalam risalah The Fed ini disampaikan terkait dengan kenaikan suku bunga acuan yang bulan Desember dan nanti di awal tahun 2023 kemungkinan besar The Fed tidak akan lebih agresif, tidak akan lebih dari 75 basis poin untuk kenaikan suku bunga acuannya. Hal ini juga sudah mempertimbangkan beberapa data ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian Leo, selain itu pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan bursa sebetulnya investor ini masih wait and see, terutama pada data ekonomi di Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Jumat pekan ini atau besok Leo. Ini terkait data klaim pengangguran di Amerika Serikat yang berakhir pada tanggal 19 November 2022 yang mana diprediksi akan naik ke level 225.000 untuk klaim pengangguran atau ini lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya di level 222.000 klaim pengangguran. Maka dari itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini masih ada potensi untuk penguatan setidaknya akan ada di rentang 7.002 hingga 7.114. Leo. Melihat potensi penguatan bursa, apakah hal yang serupa terjadi juga di nilai tukar rupiah? Bagaimana kondisinya, Jessica? Betul sekali Leo, kalau kita memantau pergerakan nilai tukar rupiah sampai saat ini masih mencatatkan penguatan. Namun memang penguatannya hanya 0,31% di level 15.638. Untuk penguatan nilai tukar rupiah sebetulnya juga sejalan dengan investor di bursa saham yang mana masih melihat hasil risalah The Fed yang tadi malam sudah disampaikan. Yaitu kalau tidak akan ada atau kemungkinan besar ini pada bulan Desember kenaikan suku bunga acuan The Fed ini tidak akan agresif, yaitu di 75 basis poin ataupun mencapai 100 basis poin. Karena memang sebelumnya sudah disampaikan oleh pejabat The Fed juga kalau akan ada kenaikan suku bunga acuan dan analis juga sudah memprediksi kemungkinan di bulan Desember ini akan ada kenaikan sebesar 50 basis poin. Namun Leo, analis kembali menegaskan selama Bank Sentral Amerika Serikat ini masih menaikkan suku bunga acuan, dampaknya nanti kepada nilai tukar rupiah masih terus menekan
nilai tukar rupiah. Maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah pun masih diprediksi terus berfluktuatif. Setidaknya untuk hari ini akan ada di rentang 15.670 hingga 15.740 per dolar Amerika Serikatnya. Kemudian sentimen tadi juga masih mempengaruhi pergerakan harga komoditas, terutama COMEX Gold yang pada siang hari ini juga masih mencatatkan penguatan sejak tadi pagi. Pada siang hari ini untuk COMEX Gold menguatnya 0,58%, sehingga posisinya saat ini di level 1.770 dolar per troy ounce-nya. Sementara itu untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada siang hari ini juga masih melanjutkan pelemahan, Leo. Untuk WTI melemahnya 0,18%, posisinya di level 77,8 dolar per barrelnya. Sedangkan Brent pada siang hari ini terkoreksi 0,25% di level 85,2 dolar per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia memang masih melihat ada dua sentimen. Yang pertama terkait dengan pengurangan produksi minyak mentah dunia yang sudah disampaikan oleh Arab Saudi dan juga aliansinya yaitu di OPEC Plus. Dan ditambah di satu sisi saat ini permintaan dari Tiongkok ini masih mencatatkan pelemahan karena selama ini masih ada kebijakan restriction atau adanya kebijakan zero COVID di Tiongkok ini yang menyebabkan permintaan terutama untuk minyak mentah dunia ini kembali menurun. Dan inilah yang mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia sehingga dari kemarin hingga saat ini harga minyak mentah dunia masih mencatatkan pelemahan ataupun terkoreksi. Demikian Leo, kembali ke Anda. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.